hasratku, rinduku memuji, memulia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk saat ini saya mau mengajak kita berdansa di atas duri-duri. Apa maksudnya berdansa di atas duri-duri? Apakah kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Oh, itu bukan itu maksud saya. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita bisa bersukacita, bersukaria di atas keadaan-keadaan hidup kita yang tertindas, yang ditekan oleh orang-orang lain. Di dalam situasi-situasi yang sulit, kita bisa bersukaria karena ada pertolongan, kasih, dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Nah, hal ini terjadi di zaman Nabi Habakuk. Kisahnya, dia mendapat penglihatan yang luar biasa bahwa akan ada gerombolan, akan ada orang-orang yang mendatangi negerinya untuk menindas, untuk menjajah, untuk mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Tetapi Habakuk menerima sukacita surgawi, menerima penglihatan yang luar biasa dari Allah, yaitu bahwa ada penyertaan pertolongan dan kuasa Tuhan yang menyertai dia dan orang-orang sebangsanya. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dari bacaan yang barusan kita baca, kita menemukan kebenaran Tuhan bahwa melalui Nabi Habakuk, dalam pasal-pasal pertama dan kedua, dia bergumul dengan Tuhan. Terjadi dialog antara sang nabi dengan Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkan keadilan-Mu di antara orang-orang yang berlaku jahat ini. Dan melalui Nabi Habakuk, Tuhan menyingkapkan penglihatan-penglihatan tentang hukuman yang akan mereka hadapi, bahwa akan ada gerombolan-gerombolan para penjajah dari negeri lain yang akan menjajah bangsanya. Dan Nabi Habakuk ini hidup dalam masa menjelang pembuangan. Dia melihat melalui penyataan Tuhan bahwa akan ada gerombolan yang akan menindas, menghukum, menjajah mereka, dan bahkan sampai membawa mereka ke dalam pembuangan. Dan hal itu membuat ketakutan bagi diri Habakuk. Dia melihat begitu jelas, membuat dia ketakutan. Tetapi di akhir cerita pasal 3 ini, di akhir cerita nubuatan ini, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang kemenangan. Sehingga dia berkata, aku bersukacita, aku beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Oleh Walter Kaiser, penulis buku The Hard Saying of the Old Testament, dia mengatakan bahwa sekalipun sakit yang akan diterima itu tidak akan hilang, namun sukacita dari Allah yang mampu dia lihat melalui hati rohaninya itu akan membuat dia mampu mengesampingkan sakit jasmania itu, sakit dari penindasan itu. Jadi mereka akan menghadapi penindasan. Bangsa Yehuda akan menghadapi penjajahan dari bangsa lain. Kepada Habakuk diberikan penyataan untuk dibagikan, untuk disampaikan kepada seluruh bangsanya, bahwa Tuhan akan menyertai mereka, bahwa akan ada sukacita surgawi, sukacita kudus dari Tuhan, sukacita dari Roh Kudus yang membuat mereka mampu bersuka
bersukaria, bersorak-sorai di tengah sakit jasmania, di tengah penderitaan, di tengah penindasan yang akan mereka hadapi. Bapak Ibu, ini cukup relevan dalam kehidupan kekristenan kita pada masa kini. Mungkin kita menghadapi banyak kesulitan, banyak pengucilan, banyak penindasan, banyak hal-hal yang harus kita hadapi, banyak yang harus kita perjuangkan. Namun ingat, hal terpenting dalam hidup ini adalah sukacita di dalam Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk mampu melihat, untuk bisa memandang kepada Allah dengan sukacita yang besar, dan kita berkata, ya Tuhan, apapun keadaan jasmania, keadaan yang sulit saat ini, saya mau bersorak-sorai, saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Kata-kata Ibrani yang dipakai di dalam Perjanjian Lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bersorak-sorak, beria-ria. Di dalam bahasa Inggris, joyful, juga diterjemahkan rejoice. Inilah sukacita kekristenan yang sesungguhnya. Maka inilah istilah yang saya pakai sebagai berdansa di atas duri-duri. Sakit ada, sukacita jauh lebih besar. Ada hal yang harus kita alami, ada perjuangan yang tidak selesai. Namun sukacita oleh Roh Kudus dalam hati kita membuat kita mampu melewati, mampu menghadapi banyak tantangan, banyak perjuangan. Bersama dengan Tuhan kita berdansa di atas duri-duri. Ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan tanggung jawab kita lalu kita bersenang-senang, pergi ke diskotik, kita lupakan cicilan, hutang, atau apa yang harus kita bayarkan. Itu tidak berarti seperti itu. Tetapi dalam perjuangan yang kita lakukan, kita mampu memandang penyertaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa sekalipun secara manusia ini sulit dilewati, namun bersama Tuhan pasti akan mampu kita lewati. Amin Bapak Ibu, ini begitu luar biasa. Kita berdansa, kita bersukaria, kita bersukacita dalam situasi-situasi yang sulit. Apa yang paling berat bagi saya saat ini, perjuangan yang paling berat itu cicilan. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak masalah buat saya. Kan nggak ada orang yang tahu. Nggak makan juga nggak apa-apa. Tetapi masalahnya kalau kita ditagih-tagih itu, belum jatuh tempo kita sudah diingatkan. Itu membuat kita terganggu. Tetapi bersama dengan Tuhan, apa yang disingkapkan kepada Nabi Habakuk juga dibagikan, disampaikan, diteruskan kepada kita sampai saat ini. Bahwa sekalipun pohon ara, sekalipun hasil-hasil bumi, oleh Walter Kaisel ini diartikan sebagai lambang kemakmuran. Sekalipun sudah tidak ada kemakmuran, karena penindasan, karena penjajahan oleh bangsa, ada yang mengatakan bangsa Kasdim, ada yang mengatakan bangsa lain, penjajahan terhadap bangsanya, penindasan, dan lain-lain sebagainya, tekanan yang luar biasa. Itu mampu kita lewati, mampu kita jalani bersama dengan sukacita surgawi yang dari Tuhan, bersama dengan Tuhan oleh pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah sukacita surgawi itu ada di dalam hati kita. Dan kita berkata, sekalipun situasi sulit, aku mau berdansa di atas duri-duri ini. Ajak keluarga, ajak orang-orang untuk kita bersama-sama menikmati sukacita surgawi dengan istilah berdansa di atas duri-duri. Hidup hasratku